Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bertambah barokah. Berjumpa lagi dengan Pak Nur. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik tema ketiga, subtema 3, pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Tema besarnya adalah yuk menjadi penemu. Nah, dengan pembelajaran ini diharapkan kalian kelak menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk menemukan suatu hal yang baru yang nanti bisa dimanfaatkan untuk banyak orang ya, termasuk dirimu, keluargamu, dan juga masyarakat. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi penemu itu adalah profesi yang sangat mulia ya, karena apa? Karena kegiatannya dapat membantu meringankan beban orang ya. Setelah menemukan sesuatu, maka penemuannya itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Lalu bagaimana caranya menjadi penemu? Nah, kita lihat dulu ya. Ada seorang tokoh yang sangat masyhur, sangat dikenal ya. Dan jasanya sangat besar sampai dengan hari kiamat nanti masih akan digunakan insya Allah. Siapa dia? Yaitu Thomas Alva Edison ya. Dia adalah penemu lampu pijar. Lampu yang sekarang ini kita manfaatkan ya. Kita merasakan dengan adanya lampu ini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Utamanya adalah kegiatan di bidang pendidikan ya. Dengan adanya lampu, kalian di rumah bisa belajar dengan nyaman ya, karena walaupun malam hari, maka kondisi rumah kalian menjadi terang benderang dan bisa belajar dengan nyaman. Untuk menjadi seorang penemu yang hebat seperti Thomas Alva Edison, tentu harus banyak hal yang kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, ketika ada suatu hal yang baru, maka untuk menjadi seorang penemu itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin mengetahui apa sebenarnya suatu hal yang baru itu. Kemudian yang kedua, harus rajin membaca buku ilmiah. Karena rajin membaca itu adalah pintunya ilmu. Dari situlah maka banyak ilmu yang bisa direngkuh atau diraih. Yang ketiga, harus giat melakukan percobaan. Jadi harus punya keinginan untuk mempraktekkan atau membuktikan teori-teori yang dibacanya dari buku ilmiah itu. Kemudian dilakukan percobaan kecil-kecilan, yang dari percobaan kecil-kecilan itu insya Allah akan menghasilkan suatu yang luar biasa. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari pada bagian ini? Yang pertama adalah menulis kosakata baku dalam teks eksplanasi. Bapak yakin kamu masih ingat sekali ya apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi dan juga bagian-bagiannya. Yang kedua, menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Yang ketiga, membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita bahas terkait dengan kosakata baku dalam teks penemuan kertas ya. Jadi kita akan bahas tentang kosakata baku yang kita ambil dari dalam teks penemuan kertas ya. Yang ada di buku kamu, yaitu di halaman 78. Ya, dari teks itu maka ada beberapa kata yang tidak baku. Nah, tugas kalian adalah menemukan kosakata yang tidak baku itu, lalu diperbaiki. Ya, lalu sebutkan juga makna katanya. Misalnya di dalam teks itu ada kata medium. Ya, di paragraf yang pertama, kalimat yang pertama dikatakan, kertas adalah suatu medium alat tulis yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, kata medium itu bukan kosakata baku. Maka mesti diperbaiki. Perbaikannya apa? Medium menjadi media. Maknanya apa? Media itu adalah alat atau sarana. Kemudian yang kedua adalah telepon. Ya, telepon bukan kosakata baku. Maka telepon harus diperbaiki. Ya, kosakata bakunya apa? Telepon. Apa maknanya? Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Nah, ini dua contoh kosakata yang tidak baku yang ada di dalam teks penemuan kertas. Tugas kalian adalah menemukan kosakata-kosakata yang tidak baku di dalam teks tersebut. Lalu kalian cantumkan di dalam tabel seperti ini. Ya, kalian perbaiki. Lalu makna katanya itu disebutkan di dalam tabel tersebut. Ya, selamat bekerja ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bahas bagaimana kita bisa menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Salah satu bahasan bidang ekonomi itu adalah produksi kertas ya. Kenapa produksi kertas ini perlu dibahas? Karena akan menjadi komoditi yang sangat utama ya, yang sangat penting bagi negara kita, karena negara kita memiliki lahan yang luas, memiliki bahan-bahan kertas, bahan-bahan pembuat kertas yaitu kayu yang bisa diproduksi secara besar-besaran. Nah, teman-teman semua, tahukah kamu negara penghasil kertas terbesar di dunia? Oh, bukan. Iya, betul bahwa negara penghasil kertas terbesar di dunia itu adalah Tiongkok ya, yaitu Republik Tiongkok ya. Adapun Indonesia adalah negara pemproduksi kertas tingkat yang ke-6 di dunia ya. Nah, bagaimana cara memproduksi kertas? Baiklah, untuk mengetahui bagaimana cara memproduksi kertas, maka mari kita saksikan video berikut ya. Hai guys, ketemu lagi dengan aku di Syuja Gaming. Kali ini kontenku adalah animasi pendek, gambaran sederhana tentang proses pembuatan kertas di pabrik kertas. Pohon yang dipakai untuk bahan pembuatan kertas adalah cemara, pinus, akasia, bambu, dan sebagainya. Pertama-tama adalah pohon yang sudah besar ditebang. Pohon yang sudah ditebang disebut long atau kayu gelondong. Kayu diangkut ke pabrik untuk diproses menjadi kertas.
pabrik, proses pertama adalah kayu dikelupas dan dibuang kulitnya terlebih dahulu. Kayu yang sudah dikelupas kulitnya dipotong kecil-kecil sebesar korek api. Potongan kayu kemudian dicampur dengan air dan bahan kimia, kemudian direbus untuk dijadikan bubur kertas. Bubur kertas yang sudah jadi ditambah bahan kimia lagi agar menjadi putih dan sempurna. Bubur kertas yang sudah putih siap dicetak menjadi kertas dalam gulungan yang besar. Kertas gulungan besar dipotong ke gulungan kecil untuk dijadikan buku dan lain sebagainya. Ayo selamatkan pohon dengan bijak menggunakan kertas. Nah, demikian teman-teman ya. Bagaimana cara memproduksi kertas secara singkat. Semoga video singkat itu bisa memberikan pandangan kepada kalian atau pengetahuan kepada kalian bagaimana cara memproduksi kertas ya. Dan Bapak berdoa semoga kelak kalian menjadi para pengusaha kertas yang handal dan memberikan manfaat kepada banyak orang ya. Amin. Nah, teman-teman semua, setelah kertas itu diproduksi, lalu diapakan ya? Nah, tentu saja harus menghasilkan sesuatu yang terkait dengan ekonomi. Apa itu? Harus dipasarkan atau dijual. Baik pemasaran untuk skala di dalam maupun sampai ke luar negeri. Nah, bagaimana sih prosesnya? Coba kita lihat. Yang pertama, kertas setelah diproduksi, maka kertas itu akan didistribusikan ke agen-agen ya. Kemudian dari agen-agen akan didistribusikan ke pedagang besar. Nah, setelah dari pedagang besar akan didistribusikan ke para pedagang kecil. Dan setelah dari pedagang kecil, maka akan sampai kepada konsumen seperti kita semua ini teman-teman ya. Bukankah kita selalu menggunakan kertas dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk kertas, lembaran-lembaran kertas, ya kan? Nah itu teman-teman ya, cara memasarkan kertas dari produsen sampai kepada konsumen seperti kita-kita ini ya. Nah, teman-teman semua, untuk memasarkan kertas ini tentu saja tidak hanya di dalam negeri, tapi ada juga permintaan dari luar negeri. Nah, kegiatan seperti itu sering disebut dengan kegiatan ekspor-impor. Nah, apa itu kegiatan ekspor? Ekspor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Seperti contoh berikut. Ya, Indonesia memproduksi kertas, lalu kertas-kertas tersebut akan dipasarkan ke negara lain, misalnya ke Malaysia. Karena Malaysia membutuhkan kertas tersebut. Nah, kegiatan ini dinamakan kegiatan ekspor. Adapun sebaliknya adalah kegiatan impor. Apa itu kegiatan impor? Yaitu tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Misalnya suatu saat Indonesia membutuhkan kertas dari Malaysia, ya,
dari Malaysia ke Indonesia, maka kegiatan ini disebut kegiatan impor. Semoga kamu bisa memahami tentang kegiatan ekspor dan impor ini ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya bagaimana kita bisa menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, tentu saja kita sebagai manusia, makhluk individu sekaligus makhluk sosial, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik dalam bidang kemasyarakatan ya, bidang keagamaan maupun di bidang pendidikan. Nah, karena kalian sedang dalam dunia pendidikan, maka di dalamnya pun ada tanggung jawab, hak, dan juga kewajiban. Lalu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Misalnya, kalian sebagai seorang pelajar, yaitu para peserta didik, maka punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar ya. Harus belajar, harus melaksanakan atau mengerjakan tugas, harus mengikuti kegiatan penilaian ya, baik penilaian harian, tengah semester, akhir semester, dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Ya, ketika kamu dalam kandungan ibunda kamu punya hak, yaitu hak untuk dirawat oleh ibunda kamu ya, diberikan asupan makanan yang bergizi dan seterusnya ya. Kemudian setelah kamu lahir, hak kamu apa? Hak kamu adalah mendapatkan pendidikan dari ayah bunda kamu ya, kemudian disekolahkan di salsabila. Nah, itu merupakan hak kamu dan hak kamu sudah ditunaikan oleh orang tua kamu. Buktinya apa? Buktinya kamu sudah disekolahkan. Kemudian hak kamu yang lain adalah kamu diberikan makanan yang layak, yang bergizi, yang halal oleh orang tua kamu. Diberikan pakaian, diberikan tempat tinggal ya. Itu adalah hak-hak kamu dan hak-hak itu sudah ditunaikan ya oleh orang tua kamu. Betapa orang tua kamu sayang kepada kamu. Karenanya kamu harus taat, patuh kepada kedua orang tuamu ya. Nah, yang terakhir adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, karena kamu sebagai seorang pelajar yang tugasnya sedang belajar, maka kewajiban kamu adalah belajar dengan sebaik mungkin ya. Kemudian kalau ada tugas dari sekolah harus dikerjakan semaksimal mungkin supaya hasilnya memuaskan. Demikianlah teman-teman semua yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan mendorong kalian untuk menjadi orang-orang yang bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, dan juga untuk masyarakat luas. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.